Bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan, di antara kemuliaan tersebut sebagaimana disabdakan Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka, serta semua setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu kemuliaan Ramadan adalah setan dibelenggu. Walaupun setan sudah dibelenggu, realitanya masih banyak terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Beberapa kasus yang paling banyak terjadi di bulan Ramadan antara lain pencurian, kekerasan, dan penipuan. Tentu yang menjadi pertanyaan, jika setan dibelenggu mengapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Lantaran pada bulan tersebut, ada saja orang yang berbuat dosa dan maksiat. Lantas, apa makna sebenarnya? Imam Muslim, Imam Bukhari, serta Ahmad dan Nasai, juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang serupa. Dan hadis ini bersanad sahih. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud dari setan dibelenggu pada hadis tersebut adalah, setan tidak mulus dalam menggoda kaum muslimin sebagaimana bulan lainnya. Karena kesibukannya dengan ketaatan, seperti puasa, tarawih, sholawat, membaca Al-Quran, zikir, dan amal soleh lainnya, yang membuat setan terkekang. Al-Jazairi mendefinisikan, setan adalah segala bentuk yang mengarahkan kepada kedurhakaan, tidak terbatas hanya pada golongan jin, tapi juga manusia. Sehingga boleh jadi, setan dari golongan jin itu dibelenggu tapi setan dalam wujud manusia, masih berkeliaran. Selain itu, perlu diketahui bahwa, yang mendorong manusia melakukan kemaksiatan bukan hanya bisikan setan, tapi juga dorongan hawa nafsu diri sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Quran Surah Yusuf, ayat 53, menukil pendapat Al-Qadi mengenai sabda Rasulullah, sedangkan ditutupnya seluruh pintu neraka, dan dibelenggunya setan mengandung pengertian, supaya manusia menghindari berbagai macam pelanggaran. Ulama Al-Hulaimi, turut menerangkan penjelasan tentang hadis setan dibelenggu, hal itu mengandung pengertian bahwa, setan senantiasa mengintai kaum muslimin. Karenanya, mereka dibelenggu pada malam-malam bulan Ramadan, dan bukan pada siang harinya. Sebagaimana pada waktu-waktu diturunkannya Al-Quran, setan tidak diperkenankan untuk mengintai. Dibelenggunya setan itu sebagai kiasan dari ketatnya penjagaan. Selain itu juga mengandung pengertian lain, bahwa setan tidak mudah mengganggu kaum muslimin pada saat berpuasa, seperti halnya dapat mengganggu mereka pada bulan-bulan lainnya. Sebab, kaum muslim menyibukkan diri dengan ibadah, yang dengannya mereka menahan segala bentuk hawa nafsu, juga disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir. Meski setan tidak mudah mengganggu manusia pada bulan Ramadan, seperti yang terlihat, ada saja ditemukan banyak kejahatan dan maksiat di bulan mulia ini. Jika dikatakan, mengapa kita masih sering melihat berbagai kejahatan dan perbuatan maksiat yang terjadi pada bulan Ramadan, sementara setan telah dibelenggu, mestinya hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Jawabnya adalah, bahwa kejahatan dan maksiat itu berkurang jumlahnya, dari orang-orang yang berpuasa, yang benar-benar memelihara syarat dan etikanya. Sedangkan yang dibelenggu itu, hanya sebagian dari golongan setan, yaitu yang ingkar saja dan bukan keseluruhan dari mereka. Kalaupun seluruh setan dibelenggu, maka bukan berarti tidak akan terjadi maksiat. Karena, maksiat itu dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, selain setan itu sendiri. Seperti oleh nafsu jahat, kebiasaan buruk, dan juga setan-setan yang berwujud manusia, ungkap Al-Qurtubi. Ulama lain turut berpandangan, dibelenggunya setan pada bulan Ramadan itu, merupakan isyarat dihilangkannya alasan negatif yang diada-adakan bagi orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, setan dari golongan jin telah dijauhkan dari kalian, maka hendaklah kalian jangan menuruti mereka, dengan meninggalkan ketaatan dan mengerjakan maksiat. Dengan demikian, pengertian setan dibelenggu dalam hadis tadi tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadis bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya, oleh orang-orang yang berpuasa, dengan senantiasa memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan tercela. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia setan, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan, jin dalam menyesatkan manusia. Jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah, dari segala keburukan makhluk terkutuk itu.